Halo semuanya, bersama dengan Encis di sini. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah setia mendengarkan podcast saya. Saya juga berharap dapat secara konsisten berbagi lewat podcast ini dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dengarkan podcast saya ya, karena selain berbagi tentang hidup sehat, saya juga akan mengadakan giveaway dengan hadiah menarik di akhir podcast ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan status gizi, apakah perlu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita harus tahu apa itu status gizi. Status gizi adalah suatu keadaan fisiologis pada individu yang dihasilkan dari hubungan antara asupan dan kebutuhan nutrisi, serta kemampuan tubuh kita untuk mencerna, menyerap, dan menggunakan nutrisi tersebut. Pemeriksaan status gizi cukup mudah loh. Salah satunya dengan melakukan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. Ayo teman-teman, sudah tahu belum bagaimana caranya? Rumus IMT ini didapatkan dari berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Lalu nanti hasilnya kita cek di tabel indeks massa tubuh. Jangan lupa ya, lakukan pengukuran berat badan yang benar, yaitu pada saat bangun tidur di pagi hari, belum makan dan minum, serta sebaiknya sih sudah buang air besar dan buang air kecil terlebih dahulu. Lalu keluarkan juga barang-barang yang sering kita bawa di kantong, yang justru bisa menambah berat badan kita. Untuk pengukuran tinggi badan, jangan lupa juga ya untuk melepaskan alas kaki dan topi, berdiri tegak dengan posisi pandangan menghadap ke depan, serta kepala, punggung, bokong, betis, dan kedua tumit kita menempel pada alat pengukur. Untuk orang Asia, hasil IMT 18,5 hingga 22,9 kg per meter kuadrat dikategorikan sebagai berat badan normal. Jika hasil indeks massa tubuhnya menunjukkan angka 23 hingga 24,9 kg per meter kuadrat, maka orang itu sudah mengalami kelebihan berat badan, atau bila hasilnya mencapai 25 kg per meter kuadrat atau lebih, maka sudah masuk ke dalam kategori obesitas. Yuk teman-teman, mari kita coba hitung bersama-sama indeks massa tubuh kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika indeks massa tubuh kita normal, apakah artinya kita tidak berisiko mengalami masalah kesehatan? Pastinya teman-teman penasaran kan? Jawabannya adalah belum tentu. Karena selain berat badan berlebih, ada juga loh yang lebih berbahaya, yaitu lingkar perut yang makin membesar. Kok bisa ya? Seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya, bahwa berat badan berlebih disebabkan oleh penumpukan massa lemak. Nah, yang lebih berbahaya bila terjadi tingginya massa lemak visceral, yaitu lemak yang membungkus organ-organ di dalam tubuh kita yang ditandai dengan membesarnya lingkar perut. Coba kita perhatikan baik-baik. Ada loh yang kelihatannya kurus, tapi ternyata perutnya membuncit. Hal ini perlu kita waspadai. Lalu, bagaimana caranya kita mengukur lingkar perut? Nah, caranya cukup mudah loh. Hanya perlu menyiapkan meteran, kemudian gunakan pakaian yang tidak terlalu tebal, berdiri tegak, ukur lingkar perut terbesar dari tonjolan tulang panggul kanan, melingkar hingga ke tonjolan tulang panggul kiri. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Jika lebih dari 80 cm pada wanita dan lebih dari 90 cm pada pria, maka kita perlu berhati-hati alias siaga dan mulai mengupayakan pola hidup yang sehat. Pertanyaan berikutnya adalah, jika IMT kita tinggi, sudahkah pasti berbahaya? Jawabannya adalah belum tentu juga. Bila IMT kita tinggi dan isinya adalah massa otot, nah ini menjadi hal yang baik. Mengapa begitu? Karena otot merupakan tempat pembakaran energi. Namun kita juga harus tetap berhati-hati ya. Jika massa otot nanti tidak kita latih dengan aktivitas fisik yang rutin, nah lama-lama bisa juga digantikan dengan massa lemak yang akhirnya justru berbahaya. Nah teman-teman semua, sekarang terjawab kan pertanyaan di awal? Pemeriksaan status gizi apakah perlu?
Jawabannya adalah sangat perlu. Dengan pemeriksaan ini, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi nutrisi pada tubuh kita. Apakah normal, kurang, atau justru berlebihan selama ini yang dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Jadi apa ya bahaya dari obesitas dan bagaimana cara kita mencegah dan mengatasinya? Yuk temukan jawabannya di episode podcast saya selanjutnya. Oh iya, saya hampir terlupa nih. Tak terasa kita sudah sampai di akhir episode podcast kali ini. Nah, saat ini saya ingin mengadakan giveaway untuk teman-teman semua. Giveaway kali ini caranya sangat mudah loh. Cukup follow akun IG saya di @encis atau NCIS, lalu repost postingan podcast episode ini, dan tambahkan tulisan tentang kesan teman-teman saat mendengarkan podcast saya, dan ajakan untuk mendengarkan podcast ini, serta tag 10 teman yang lainnya. Hadiahnya sangat menarik loh, yaitu sebuah smartband yang tentunya bisa menemani pola hidup sehat teman-teman semua. Giveaway akan dipilih secara random dan diumumkan pada tanggal 31 Agustus di akun IG saya. So, eat right, keep active and stay healthy. Sampai jumpa.